Halo kawan Lamban, sampai ketemu di Solusi 4x4 Lamban Garage, tempat jual beli mobil 4x4 Anda. Boleh titip mobil juga untuk dijual di sini. Just tip juga boleh. Salah satunya adalah contoh di belakang kita ada Prado seri 150 tahun 2022 yang istimewanya kenapa? Karena serinya ini adalah diesel. Jadi mesinnya 1KD FTA. Mesin ini sudah banyak beredar di Indonesia, adanya Fortuner, adanya Hilux sekarang, makanya tidak perlu khawatir masalah tersediaan spare part, apalagi di daerah-daerah. Terus yang istimewa lagi dari Prado seri TX ini adalah dia sistem suspensinya masih non-hydraulic suspension. Itu membuat mobil ini lebih cocok dipakai di daerah-daerah yang memang kepakainya light off-road terus, kayak misal di tambang, atau misal di kebun, atau di daerah-daerah di luar Jawa yang jalannya masih tidak begitu oke. Nah, yang menarik, Prado ini yang seri 2022 ke atas itu sudah menggunakan sasis dengan platform TNGFA, sama seperti yang dipakai di LC300, yaitu sasis ini didesain dengan lebih ringan, lebih kompak, dan pasti membantu stabilitas, lebih nyaman pasti secara suspensi, dan ruangnya yang lebih luas. Itulah teknologi baru dari generasi sasisnya yang dikembangkan oleh Toyota. Nah, makanya Prado ini nyaman banget, kayak mirip-mirip LC300 rasanya. Cuma dengan mobil yang lebih compact dan harganya jauh lebih murah. Yang TX dan TXL itu semua dua-duanya adalah non-hydraulic suspension. Yang TZG itu sudah hydraulic suspension. Semuanya menggunakan mesin 1KD FTA 2800 cc, 250 HP, 450 Nm. Nah, itu adalah satu keunggulan di mana Prado ini layak kita masukin. Dan hebatnya lagi, di OLX ada yang jual-jual dengan teknologi yang lebih lama, sama-sama diesel tahun 2019, 2018, harganya 1,8, 1,9. Padahal kalau kita masukin baru, ini off the road itu 1,6 gitu loh. On the road 1,8 lah kira-kira, kurang lebihnya segitu. Jadi sangat worth it untuk dipakai atau disimpan atau dipakai untuk kerja. Dan kenyamanan Land Cruiser-nya didapat banget dengan teknologi sasis yang baru ini. Nah, kali ini kita mau naikin dikit tenaganya dengan cara di remap tanpa dirubah apapun. Kita hanya ganti downpipe sama kita remap. Apakah tenaganya akan mendekati mesinnya 3300 V6-nya LC300? Karena si LC300 itu punya 300 HP, ini 250 HP. Terus ini torsinya 450, si LC300 700. Kita coba akan remap, nanti kita akan baca datanya. Kalau itu bisa mendekati dia, ya udah sempurna udah mobil ini. Gitu. Kita hari ini mau ke tempat Costif untuk remapping 1GD ini. Karena kita beberapa kali remap di Fortuner udah mendekati 700, terus HP-nya ya udah 300-an gitu loh. Kalau ini nanti bisa, ya sudah solusi banget gitu loh. Kita dapat mobil yang spare part-nya mudah, nyamannya dapat, harganya oke, dan tenaganya powerful. Nah, itu ada di Prado ini. Satu lagi, Prado ini memungkinkan untuk dibikin mobil overland. Nah, ini mobilnya sudah kita duduk di dalam Prado yang setirnya bentuknya rasanya sudah kayak Land Cruiser banget, yang kokoh gitu kayak VX300. Terus setarnya sudah push button. Nah, ini kita nyalain, itu ada Land Cruiser gambar Pradonya di situ. Nyalain AC. AC-nya simpel, semuanya simpel, tapi bagus. Dan ini mobil ini sudah dilengkapi 14 speaker Dolby, jadi suaranya pasti bagus. Kalau lihat dari fiturnya, ini fitur Prado yang paling rendah. Itu sudah ada 4x4, ada ABS atau anti slipnya kita sudah bisa di off kan. Terus ada crawlingnya, jadi saat kita turunan tajam kita bisa aktifin ini crawling gitu. Ada second stop. Ini dilengkapi
gearbox 6 speed, sudah 6 speed gearboxnya. Jadi gearbox itu memungkinkan untuk kita upgrade juga dengan fitur beberapa ECU dan part untuk mengupgrade si gearbox ini. Misal dengan GoTrans dan dengan Unichip khusus untuk gearbox yang membuat perpindahannya kita bisa atur seberapa kuat dan seberapa cepat atau lambat pindah. Jadi fiturnya sangat mudah kita upgrade gitu loh. Itu menarik juga. Bisa dipakai untuk off-road. Kas Land Cruiser. Tapi rasanya beda dengan platform sasis yang dikembangkan oleh Toyota yang generasi paling baru ini, mulai dari 300 keluar sama Prado ini yang keluar, itu kan dia sama Toyota dibikin semuanya lebih enteng, membuat suspensi juga bekerja lebih optimal dan mobilnya tidak limbung seperti halnya Fortuner atau Land Cruiser 200 yang masih ada goyangnya gitu. Ini benar-benar nggak limbung tapi empuk banget suspensinya, Pak ya. Yeah. Suspensinya empuk banget, udah dan feelingnya ergonomi nyetirnya udah kayak 300 series ya, gini kurang lebih lah. Cuma ini lebih lega aja. Kalau 300 joknya agak turun dikit, posisi kita ngelihat kanan kirinya agak sedikit berkurang, lebih sporty lah. Kalau ini joknya lebih tinggi. Kita lihat kanan kiri gede banget, jadi memang cocok banget dipakai untuk mobil operasional dan mobil off-road juga penting ini. Fitur ini luas banget, kacanya luas kanan kiri gitu, dan lihat depannya juga kelihatan banget. Wah, kita coba performanya. Enak banget, 120 bay. Anjir. Coba kita belok 100. Gak limbung loh. Nah, ini nggak perlu upgrade suspensi nih. Non hidrolik aja begini rasanya, kayak hidroliknya 200 series. Mirip banget. Beda dengan 300 agak stiff karena memang dia lebih powerful, lebih lebih sporty gitu kan setupnya mobilnya. Nah, ini berbeda, ini lebih comfortable. Nggak ngerti kenapa Prado dibikin begitu. Mungkin karena dia lebih dipakai urban lah, lebih dipakai di kota-kota mungkin ya, desainnya sama si Toyota ini. Yang enak banget ini mah. Ini nggak usah di upgrade ini. Tapi kalau mau upgrade suspensi pun lebih mudah mas. Harusnya di upgrade lebih enak lagi, lebih enak. Mungkin kalau dimuatin banyak orang, ini kan 7 seater, mungkin kalau dimuati 7 orang gitu plus barang agak limbung, bisa jadi karena seempuk gini. Tapi kita akan coba ya, nanti kita akan tes, anak-anak suruh masuk semua, coba rasanya gimana, karena itu harus diambil datanya supaya kita bisa punya data sebelum kita upgrade suspensi. Jangan-jangan di upgrade malah tambah gak enak, cilaka. Dengan data yang benar, kita akan tahu suspensi apa yang dibutuhkan untuk upgrade ini. Jangan sampai teknologi suspensi yang kita install malah lebih rendah dari punya dia standar. Gitu kira-kira. Wah, tapi menyenangkan ini. Sama-sama satu GDFTA, cuman mungkin mapping dari ECU-nya berbeda, makanya karakternya berbeda sama Fortuner. Lebih powerful ini. Karena si Toyota juga klaim bahwa satu GDFTA yang dikeluarin Toyota itu range powernya antara 200 sampai 250 horsepower. Nah, itu dipasang di mobil apa aja kita nggak tahu juga kalau kita nggak cari datanya. Makanya ini akan kita dyno before dan afternya. Detailnya turunin dulu. Wah, ini buat ngecek apa, tinggal ngolong ke atas. Atau buat off-road enak banget nih. Buat overland juga enak. Nah, oke. Jadi ini juga jadi salah satu mobil yang
proper buat overland. 1,8 M, seharga Wrangler GL lebih murah dikit, cuma dapat kenyamanan Land Cruiser. Dimensinya juga tidak terlalu besar seperti 200 series. Mesinnya lebih powerful, di upgrade dikit aku yakin bisa mendekati 300 atau bahkan sama. Sistem suspensinya oke banget, nggak perlu dirubah secara sistem, hanya mungkin kita akan ganti suspensi shock dan pernya sesuai penambahan bobotnya. Bumper depan belakang di luar negeri sudah banyak yang bikin, AFN bagus, ARB bagus juga, semua plug and play dan memungkinkan untuk pasang ban sampai dengan 285 70 17 sekitar 33 inch lah. Nah, itu komposisi yang paling proper dipakai untuk overland. Kalau bisa overland berarti bisa dipakai untuk operasional tambang ataupun ke sawit. Ya sultan dikit lah gitu. Kalau mau pakai mobil-mobil yang apa ya, yang BMW gitu-gitu, Mercy, GLC atau yang level itu ya eman-eman dipakai dan maintenance-nya tinggi. Kalau ini low maintenance. Yang pasti salah satu keunggulannya adalah mesinnya ini spare part-nya di Indonesia banyak, nggak usah mikir gitu. Kenapa aku bilang mobil ini pantas banget atau layak dipakai ke off-road? Karena dia punya fitur yang namanya center lock. Ini center lock. Jadi locker tengah di transfer case itu ada lockernya. Kalau lockernya di off-in gini, dia part time kerjanya. Kalau di lock jadi full time gitu. Jadi membuat mobil ini sangat efisien bahan bakar pasti, efisiensi power, yang pasti dia efisien penggunaan spare part. Jadi mobil ini pasti awet jangka panjang. Toyota pasti selalu bikin mobil itu usianya panjang gitu. Dan di saat locker tengah dinyalain, kita bisa pasang di 4x4 langsung jadi full lock gitu kan. Itu ada fiturnya juga locker belakang gitu. Nah, Prado ini diproduksi oleh Toyota ada 4 tipe. Ada TX, itu non hydraulic suspension, joknya masih jok 4-piece begini. Masih fiturnya masih minim. Tapi ya ini yang kita pakai TX, tapi sudah sangat nyaman sekali, powerful, sama-sama 2800 cc mesinnya, 1 GD FTA. Yang kedua TXL sudah jok kulit, udah electric seat semuanya. Terus yang TZG itu full spec, jadi dia sudah ada pemanas jok, ada jok kulit, terus air suspension, macam-macam, fiturnya banyak banget. Terus yang terakhir TZG itu bensin 4000 cc, mesinnya sama dengan dipakai FJ Cruiser. Jadi yang pengen bensin ada pilihannya juga. Cuma mobil ini bawanya tidak serumit bawa seri 200 atau 300. Kalau 200-300 kan gede, harus nggak bisa nyelip-nyelip. Kalau ini masih kayak kita bawa Fortuner aja. Bedanya adalah handling, kenyamanannya banget bedanya. Oh, komputeran ini kan. Halo. Tumben. Kenapa dia? Kuwi saya nganu wingi kuwi. Baru apa? Tumben-tumbennya keterke mobil dewe. Kita mau deno, kita mau remap. Tumben Motor Wawan.
naikin mobil. Prado ini lampunya terang banget, proyektor lampnya memang luas, nyebar sampai kanan kiri dan terang sekali gitu. Warnanya juga oke. Membuat jalan itu, coba lihat, jalan itu kelihatan detail, yang membuat kalau kita jalan jauh tidak capek. Oke, hari ini kita bawa si Prado kita ini 1GD itu ke habitat aslinya, di tempat dimana fitur 4x4-nya dipakai. Jadi kali ini pagi ini kita jalan-jalan ke Pantai Parangtritis untuk nyobain dia di trek yang gravel, di trek pantai yang pasir naik turun, sama di pasir yang panjang, sama di tempat yang artikulasi suspensi maksimalnya kepake gitu. Jadi ternyata mobil ini selain nyaman banget dipakai di jalan raya, ternyata di trek off-road itu juga nyaman banget. Bahkan tadi sempat turun yang agak curam gitu, ternyata tidak bottoming. Saya pikir bottoming gitu loh, ternyata enggak. Dan memang suspensi yang disiapkan oleh Prado itu aku di luar ekspektasi banget. Bahkan menurutku ini adalah salah satu mobil yang SUV ya, dari generasi Prado yang terbaik suspensinya. Belum pernah nyobain yang generasi 2022 ke atas yang sudah menggunakan frame dan konsep frame yang baru ini. Itu yang hydraulic suspension aku belum pernah nyoba. Tapi saya pikir kalau hydraulic suspension tetap aja maintenance-nya lebih tinggi kalau dipakai untuk kebutuhan off-road. Kenapa kita pilih TX diesel yang dimasukin ke Indonesia? Karena memang mobil ini memiliki mesin yang powerful banget. Dan spare partnya sudah ada di Indonesia. Kenapa? Karena si Toyota sudah keluarin 1GD untuk mobil komersilnya dia, adalah Fortuner maupun Hilux. Jadi tidak perlu khawatir dengan spare part fast movingnya dari 1GD ini. Terus Prado ini dimasukin, kenapa? Karena suspensinya dan kenyamanannya bodinya itu jauh di atas Fortuner. Cuman masalahnya yang kemarin-kemarin itu adalah mesinnya bensin. Karena mesin 1GD udah keluar di Indonesia, maka kita berani masukin yang tipe diesel 1GD-nya. Dieselnya ini pun berbeda tuningnya, walaupun sama-sama 1GD dengan Fortuner, tapi kemarin kita dyno. Kita dyno hasilnya itu kalau Fortuner standar kita dyno yang 1GD itu keluar 223 dengan torsi 501 Newton di Dynamic. Di dyno yang sama ini kita dyno sebelum kita tuning itu 234, torsinya 571, jadi torsinya selisih 70-an Newton meter. Makanya mobil ini kok pertama nyoba langsung kenceng gitu loh. HP-nya sekitar 10 sampai 12 HP. Nah, terus kemarin kita coba remap dengan all stock, semua stok itu busnya dari standarnya dia, busnya sudah 1,6, kita naikin jadi 1,7. Itu ketemunya 265 HP, torsinya naik gila 628 Newton. Jadi udah hampir 700 Newton. Kalau 700 Newton udah sama dengan VX 300 gitu loh. Sebenarnya bisa dibikin 700 bahkan lebih. Caranya adalah ganti injektor sama stroker pump. Udah langsung naik sama intercooler pastinya. Karena busnya naik nanti main di sekitar 2 bar gitu. Sama downpipe. Nah, itu ini aja sudah lebih dari cukup. Karena apa? Karena bobotnya lebih rendah dari si LC 300, hampir 300-an kilo. Jadi mobilnya sangat enak. Dan yang membuat kita
agak excited adalah performa suspensinya. Tadi dipakai untuk off-road itu enak banget ternyata. Jadi malah bingung. Kalau kita mau upgrade suspensi, ya belum tentu kita dapat suspensi yang lebih enak dari ini. Gitu loh. Jadi udahlah biarin aja. Dan ini suspensi itu pasti durable. Kenapa? Karena non hydraulic suspension. Itu pasti durable. Contohnya lebih pasnya dipakai di pertambangan maupun perkebunan atau di daerah-daerah di luar Jawa yang jalan-jalannya itu masih banyak-banyak yang rusak gitu, masih oke. Coba kita pasang pelek Method 705. Ternyata langsung gagah. Mobil ini awalnya terlihat ayu, terlalu cantik gitu kan. Tidak raut, tidak nakal. Padahal kita kadang-kadang cowok itu butuh mobil yang gagah gitu. Cuman cukup diganti dengan velg 705 ini contohnya warna hitam. Bannya masih standar bawaannya dia Michelin. Langsung gagah gitu loh. Jadi tidak mengurangi sama sekali kenyamanannya, tapi looknya langsung kelihatan lebih keren, lebih tidak ayu lagi. Nah, nanti kita akan coba lagi di Gumuk Pasir. Itu adalah untuk mencoba low gear. Tadi kita masih pakai H4, high 4, tapi center differential lock kita pasang. Jadi locknya center differential udah kita lock, jadi gardanya depan belakang jalan. Kalau di off kan itu differential, jadi kadang depan, kadang belakang, kadang depan, kadang belakang gitu. Begitu kita masuk ke track off-road, itu kita bisa mengaktifkan center differential. Jadi differentialnya jadi lock 100%, makanya gardan depan belakang jalan. Nah, nanti kita akan coba low gear-nya gitu di Gumuk Pasir ini. Nah, sangat proper sekali mobil ini dipakai untuk di Indonesia karena ramah dengan solar, ramah dengan bahan bakar, ramah dengan maintenance. Dan performa dalamnya atau kenyamanan dalamnya itu semuanya menurutku nggak ada kurangnya untuk mobil level Land Cruiser gitu loh. Gitu, dengan range harganya segitu dan dipakai untuk off-road maupun on-road. Dan yang menarik ternyata dengan melihat spek dan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan di-upgrade jadi mobil overland bahkan ekstrim off-road sekalipun. Kalau pengen mobil overland yang fancy, yang keren, atau mobil ekstrim off-road yang lain daripada yang lain dengan performa yang luar biasa mesinnya, tinggal kita upgrade kaki-kakinya, udah cukup. Bahkan banyak upgrade performance dari luar negeri seperti Total Chaos dan lain-lain, udah bikin arm depan yang long arm, yang travelnya lebih panjang dengan as roda RCV 300M, yang itu mungkin sangat kuat karena sudah dipakai di sana, dipakai untuk rally juga. Dan bisa diaplikasikan di sini. Final gear ratio-nya juga ada, jadi bisa upgrade sampai dengan ban 35, semuanya masih proper. Tinggal berani atau enggak aja. Tapi mesin 1GD ini kalau kita naikin ganti turbo, terus cam, terus ya external part tanpa internal part yang berlebihan, itu kalau cari 300 HP pasti lebih. Dan torsi 800-900 dapat dengan boost 35 PSI pasti kencang gitu loh. Jadi kalau yang suka mainan, suka performance tapi masih butuh kenyamanan dan mobilnya nggak terlalu gede, tidak seperti 300 atau 200 series yang kalau nyetir sendiri itu capek karena terlalu gede, mikir kanan kiri. Kalau ini cukup ideal dimensinya, jadi worth it lah untuk dimiliki.